Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Salsabila Serina Agatha, yang kedua Rasyidatul Faras, yang ketiga Sania Ayu Fitria, yang keempat Syifa Khurrata Aini, dan yang terakhir Triwulan Agustina. Dan di sini kelompok kami akan membahas tentang pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap permintaan agregat. Pertama, permintaan agregat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi permintaan agregat selain kebijakan moneter dan fiskal. Secara khusus, pengeluaran-pengeluaran yang ingin dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan menentukan permintaan barang dan jasa secara keseluruhan. Apabila pengeluaran-pengeluaran tersebut berubah, permintaan agregat pun bergeser. Jika para pembuat kebijakan tidak merespon, perubahan semacam itu menyebabkan fluktuasi produk dan pekerjaan dalam jangka pendek. Akibatnya, pembuat kebijakan moneter dan fiskal terkadang menggunakan kebijakan pengungkit yang mereka miliki untuk membatalkan perubahan permintaan agregat ini guna menstabilkan perekonomian. Selanjutnya, bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi permintaan agregat? Kurva permintaan agregat menunjukkan jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian untuk sembarang tingkat harga. Kemiringan kurva permintaan agregat bergerak menurun karena 3 alasan, yaitu yang pertama, pengaruh kekayaan. Tingkat harga yang lebih rendah menaikkan nilai real uang yang dipegang oleh rumah tangga, sedangkan kesejahteraan yang lebih tinggi mendorong belanja konsumen. Yang kedua, pengaruh suku bunga. Tingkat harga yang lebih rendah menurunkan suku bunga karena orang berusaha untuk meminjamkan kelebihan uang yang mereka pegang, sedangkan suku bunga yang lebih rendah mendorong pengeluaran untuk investasi. Dan yang ketiga adalah pengaruh nilai tukar. Apabila tingkat harga yang lebih rendah menurunkan tingkat suku bunga, investor memindahkan sebagian dari dana mereka ke luar negeri dan menyebabkan mata uang domestik mengalami depresiasi relatif dengan mata uang asing. Dan selanjutnya adalah teori preferensi likuiditas. Dalam buku klasiknya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money, John Maynard Keynes mengajukan teori preferensi likuiditas untuk menjelaskan faktor-faktor yang menentukan suku bunga dalam perekonomian. Teori preferensi likuiditas adalah teori Keynes yang menyatakan bahwa suku bunga berubah-ubah untuk membuat jumlah uang yang beredar dan permintaan barang menjadi seimbang. Teori tersebut pada dasarnya tidak lebih dari penerapan penawaran dan permintaan. Dan para ekonom membagi suku bunga menjadi dua. Yang pertama adalah suku bunga nominal, di mana suku bunga yang umum dilaporkan. Dan yang kedua adalah suku bunga real, yaitu suku bunga yang telah dikoreksi dengan pengaruh inflasi. Dan yang selanjutnya adalah jumlah uang yang beredar. Bagian pertama dari teori preferensi likuiditas adalah jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar dikendalikan oleh bank sentral. Bank sentral biasanya mengubah jumlah uang yang beredar dengan mengubah cadangan dalam sistem perbankan melalui pembelian dan penjualan obligasi pemerintah dalam operasi pasar terbuka. Selain operasi pasar terbuka, bank sentral dapat mengubah jumlah uang yang beredar dengan mengubah persyaratan cadangan atau tingkat diskonto. Karena ditetapkan oleh kebijakan bank sentral, jumlah uang yang beredar tidak bergantung pada variabel ekonomi lainnya. Secara khusus, tidak bergantung pada suku bunga. Setelah bank sentral memutuskan kebijakannya, jumlah uang yang beredar tidak berubah, tanpa memandang suku bunga yang berlaku. Dan bagian kedua dari teori preferensi likuiditas adalah permintaan uang. Likuiditas uang menjelaskan permintaan uang. Orang lebih memilih untuk memiliki uang daripada aset lain yang memberikan tingkat hasil lebih tinggi, karena uang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa. Faktor yang digarisbawahi dalam menentukan permintaan uang pada teori preferensi likuiditas yaitu suku bunga. Kenaikan suku bunga menaikkan biaya kepemilikan uang sehingga mengurangi jumlah permintaan uang. Sedangkan penurunan suku bunga mengurangi biaya kepemilikan uang dan menaikkan jumlah permintaan. Selanjutnya adalah keseimbangan dalam pasar uang. Menurut teori preferensi likuiditas, suku bunga berubah-ubah untuk menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dan permintaan uang. Ada jenis suku bunga yang disebut dengan suku bunga keseimbangan yang menyebabkan jumlah permintaan uang tepat seimbang dengan jumlah uang yang beredar.
Lalu kita lihat gambar yang ada di samping. Jika suku bunga berada di atas titik keseimbangan atau R1, jumlah uang yang ingin dipegang orang atau MD1 lebih kecil daripada jumlah uang yang dibuat bank sentral, dan surplus uang ini menekan suku bunga ke bawah. Sebaliknya, jika suku bunga berada di bawah titik keseimbangan atau R2, jumlah uang yang ingin dipegang oleh orang atau MD2 lebih besar daripada jumlah yang dibuat bank sentral, dan defisit uang menekan suku bunga ke atas. Dengan demikian, daya penawaran dan permintaan di pasar uang menekan suku bunga ke arah keseimbangan, yaitu di tingkat orang merasa puas dengan memiliki jumlah uang yang dibuat oleh bank sentral. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Triwulan Agustina dengan NIM 200432619287. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kemiringan ke bawah kurva permintaan agregat. Dapat kita lihat pada kurva yang telah tersedia dan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tingkat harga yang lebih tinggi menaikkan permintaan uang. Yang kedua, permintaan uang yang lebih tinggi menyebabkan suku bunga menjadi lebih tinggi. Lalu yang ketiga, suku bunga yang lebih tinggi mengurangi jumlah permintaan barang dan jasa. Yang terakhir, dan sebaliknya, tingkat harga yang lebih rendah menurunkan permintaan uang yang menyebabkan suku bunga menjadi lebih rendah dan kemudian meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa. Hubungan negatif antara tingkat harga dan jumlah permintaan barang dan jasa dapat diilustrasikan oleh kurva permintaan agregat yang miring ke bawah. Yang selanjutnya yaitu perubahan jumlah uang yang beredar. Dari kurva yang telah tersedia dapat disimpulkan, apabila jumlah uang yang beredar naik, maka suku bunga turun dan jumlah permintaan barang dan jasa untuk tingkat harga tertentu naik, maka akan menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke kanan. Lalu sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar turun, suku bunga naik, dan jumlah permintaan barang dan jasa untuk tingkat harga tertentu turun, maka akan menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke kiri. Baik, materi yang terakhir yaitu peranan target suku bunga dalam kebijakan moneter. Salah satu cara bank sentral untuk melakukan kebijakan moneter adalah dengan menargetkan suku bunga pinjaman jangka pendek bagi bank-bank daripada menargetkan jumlah uang yang beredar, karena jumlah uang yang beredar sulit untuk diukur dengan cukup tepat. Apabila bank sentral menetapkan target suku bunga, bank sentral berkomitmen untuk menyesuaikan jumlah uang yang beredar untuk membuat keseimbangan di pasar guna mencapai target tersebut. Hasilnya, perubahan kebijakan moneter dapat dipandang baik sebagai target suku bunga yang berubah-ubah maupun sebagai perubahan jumlah uang yang beredar. Kesimpulan, perubahan kebijakan moneter yang bertujuan untuk memperluas permintaan agregat dapat dijabarkan, baik sebagai kenaikan jumlah uang yang beredar atau sebagai penurunan suku bunga. Perubahan kebijakan moneter yang bertujuan untuk menurunkan permintaan agregat dapat dijabarkan, baik sebagai penurunan jumlah uang yang beredar maupun sebagai kenaikan suku bunga. Perkenalkan, nama saya Sania Fitria dengan NIM 200432619343. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi permintaan agregat. Pemerintah dapat mempengaruhi perilaku ekonomi tidak hanya melalui kebijakan moneter, tetapi juga melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada pilihan-pilihan pemerintah mengenai tingkat pembelanjaan atau pajak negara secara keseluruhan. Namun, dalam jangka pendek, pengaruh utama kebijakan fiskal adalah terhadap permintaan agregat barang dan jasa. Materi selanjutnya adalah perubahan-perubahan dalam pembelanjaan negara. Ketika mengubah jumlah uang yang beredar atau tingkat pajak, pemerintah mengubah kurva permintaan agregat dengan mempengaruhi keputusan belanja perusahaan atau rumah tangga. Sebaliknya, ketika mengubah belanja barang dan jasanya sendiri, pemerintah mengubah kurva permintaan agregat secara langsung. Ada dua efek ekonomi makro yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan agregat berbeda dengan perubahan belanja pemerintah. Yang pertama, efek penggandaan menyatakan bahwa pergeseran permintaan agregat dapat lebih besar daripada 20 miliar dolar. Yang kedua, efek pembatasan paksa menyatakan bahwa pergeseran permintaan agregat ini dapat lebih kecil daripada 20 miliar dolar. Materi selanjutnya, efek penggandaan. Efek penggandaan atau multiplier
Efek adalah pergeseran tambahan pada permintaan agregat yang muncul jika kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan pendapatan yang menyebabkan kenaikan belanja konsumen. Dalam kasus ini, permintaan pemerintah yang lebih tinggi mendorong permintaan berinvestasi yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah rumus penggandaan belanja. Angka penting dalam rumus ini adalah kecenderungan konsumsi marginal atau marginal propensity to consume sampai MPC. Bagian pendapatan tambahan yang dikonsumsi oleh rumah tangga, alih-alih ditabung oleh rumah tangga. Dengan demikian, kita dapat menuliskan rumus penggandaan sebagai berikut. Pengganda sama dengan 1 ditambah MPC ditambah MPC pangkat 2 ditambah MPC pangkat 3 sampai seterusnya. Pengganda ini memberitahukan permintaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap dolar belanja pemerintah. Rumus penggandaan ini memberikan kesimpulan penting. Besar pengganda bergantung pada kecenderungan mengonsumsi marginal. Oleh karena itu, MPC lebih besar berarti pengganda lebih besar. Perkenalkan, saya Siva Kurata Aini dengan NIM 2004326192262. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan lain dari efek penggandaan. Akibat efek penggandaan, $1 belanja pemerintah dapat menghasilkan lebih dari $1 permintaan agregat. Namun, dasar pemikiran dari efek penggandaan ini tidak terbatas pada perubahan belanja pemerintah. Sebaliknya, logika tersebut berlaku terhadap segala peristiwa yang mengubah semua komponen PDB. Penggandaan merupakan konsep paling penting dalam ekonomi makro, karena memperlihatkan bagaimana perekonomian dapat menggandakan dampak perubahan belanja. Perubahan awal yang kecil dalam konsumsi, investasi, belanja pemerintah, atau ekspor neto dapat berdampak besar terhadap permintaan agregat. Begitu pula dengan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Selanjutnya adalah efek pembatasan paksa. Efek pembatasan paksa atau crowding out effect merupakan penurunan permintaan agregat yang terjadi apabila kebijakan fiskal yang mengekspansi menaikkan suku bunga dan akibatnya menurunkan belanja investasi. Untuk melihat mengapa efek pembatasan paksa terjadi, dapat dilihat dari apa yang terjadi di pasar uang ketika pemerintah membayar kerja konstruksi oleh Build-It. Kenaikan permintaan ini meningkatkan pendapatan para pekerja dan pemilik perusahaan, sehingga rumah tangga berencana untuk membeli lebih banyak barang dan memilih untuk memiliki kekayaan mereka yang lebih banyak dalam bentuk liquid. Artinya, kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh ekspansi fiskal meningkatkan permintaan uang. Apabila negara menaikkan belanjanya sebesar 20 miliar dolar, permintaan agregat barang dan jasa dapat naik sebesar lebih atau kurang dari 20 miliar dolar. Tergantung apakah efek penggandaan atau efek pembatasan paksa lebih besar. Panel A tersebut memperlihatkan pengaruh peningkatan permintaan uang. Karena bank sentral belum mengubah jumlah uang yang beredar, kurva penawaran vertikal tidak berubah. Apabila tingkat pendapatan yang lebih tinggi menggeser kurva permintaan uang ke kanan, dari MD1 ke M2, suku bunga harus naik dari R1 ke R2 untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Sebaliknya, kenaikan suku bunga ini menurunkan jumlah permintaan barang dan jasa. Khususnya karena pinjaman lebih mahal, permintaan rumah baru dan barang-barang investasi untuk keperluan bisnis menurun. Artinya, kenaikan belanja pemerintah meningkatkan permintaan barang dan jasa, dan secara bersamaan mendesak investasi. Sedangkan panel B ini memperlihatkan efek pembatasan paksa ini sebagian mengimbangi dampak belanja pemerintah terhadap permintaan agregat. Dampak awal kenaikan belanja pemerintah menggeser kurva permintaan agregat dari AD1 ke AD2. Kenaikan suku bunga cenderung menurunkan jumlah permintaan barang dan jasa, terutama barang-barang investasi. Sebagian dari investasi yang mendesak mengimbangi ekspansi fiskal permintaan agregat. Pada akhirnya, kurva permintaan agregat bergeser ke AD3. Yang selanjutnya adalah perubahan-perubahan dalam perpajakan. Apabila pemerintah menurunkan pajak pendapatan perseorangan, pendapatan bersih rumah tangga menjadi meningkat. Penurunan pajak yang meningkatkan belanja konsumen akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Sedangkan kenaikan pajak yang menekan belanja konsumen akan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri.
Penentu besar pergeseran permintaan agregat lainnya yang ditimbulkan oleh perubahan pajak yang pertama adalah efek penggandaan. Ketika pemerintah menurunkan pajak dan mendorong belanja konsumen, penghasilan dan keuntungan meningkat yang juga mendorong belanja konsumen. Yang kedua adalah efek pembatasan paksa. Pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan uang yang cenderung menaikkan suku bunga. Hal tersebut membuat pinjaman lebih mahal sehingga menurunkan belanja investasi. Yang ketiga adalah persepsi rumah tangga tentang apakah perubahan pajak bersifat permanen atau sementara. Jika penurunan pajak tersebut diperkirakan bersifat permanen, maka akan dianggap sebagai tambahan besar bagi sumber keuangan mereka. Jika perubahan pajak tersebut bersifat sementara, mereka akan memandangnya sebagai tambahan kecil bagi sumber keuangan mereka. Perkenalkan, nama saya Rosidatul Faras dengan nomor NIM 2004326192237. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan untuk menstabilkan perekonomian. Menggunakan kebijakan untuk menstabilkan perekonomian ada 3, yaitu yang pertama pendukung kebijakan stabilisasi politik, yang kedua yaitu penentang kebijakan stabilisasi aktif, yang ketiga stabilisator otomatis. Untuk yang pertama yaitu mengenai pendukung kebijakan stabilisasi politik. Belanja pemerintah merupakan penentu posisi kurva permintaan agregat. Apabila pemerintah memangkas belanja pemerintah, permintaan agregat akan turun yang akan menekan produksi dan lapangan kerja dalam jangka pendek. Jika ingin mencegah dampak merugikan dari kebijakan fiskal ini, Bank Sentral dapat bertindak guna memperluas permintaan agregat dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Ekspansi moneter dapat menurunkan suku bunga, mendorong belanja investasi, dan memperluas permintaan agregat. Jika respon kebijakan moneter tepat, gabungan perubahan kebijakan moneter dan fiskal tidak akan membuat permintaan agregat barang dan jasa terpengaruh. Pemerintah dapat mengubah kebijakan moneter dan fiskalnya untuk merespon gelombang optimisme dan pesimisme ini, sehingga dapat menstabilkan perekonomian. Untuk yang kedua yaitu mengenai penentang kebijakan stabilisasi aktif. Sebagian ekonom berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak menggunakan kebijakan moneter dan fiskal aktif untuk menstabilkan perekonomian. Mereka menyatakan bahwa kedua perangkat kebijakan seharusnya dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang pesat, inflasi yang rendah, dan perekonomian harus dibiarkan menghadapi fluktuasi jangka pendek. Kebijakan moneter dilakukan dengan mengubah suku bunga yang kemudian mempengaruhi belanja investasi. Namun, banyak perusahaan telah membuat program investasi. Oleh karena itu, kebijakan moneter memerlukan setidaknya 6 bulan untuk benar-benar mempengaruhi output dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Kebijakan fiskal juga dapat menghadapi kelambanan, namun tidak seperti kelambanan kebijakan moneter. Kelambanan kebijakan fiskal sebagian besar disebabkan oleh proses politik. Kelambanan kebijakan moneter dan fiskal menjadi masalah karena sebagian perakiraan ekonomi sangat tidak tepat. Jadi, hal terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah setiap saat adalah merespon kegiatan perubahan ekonomi ketika terjadi. Untuk yang terakhir yaitu mengenai stabilisator otomatis. Stabilisator otomatis atau biasa disebut automatic stabilizer adalah perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang mendorong permintaan agregat ketika perekonomian mengalami resesi yang tidak mengharuskan pemerintah melakukan tindakan yang disengaja. Stabilisator otomatis yang terpenting adalah sistem pajak. Apabila ekonomi mengalami resesi, jumlah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah menurun secara otomatis karena hampir semua pajak terkait erat dengan kegiatan perekonomian. Penurunan pajak secara otomatis mendorong permintaan agregat sehingga meringankan fluktualisasi ekonomi. Belanja pemerintah juga bertindak sebagai stabilisator otomatis karena kenaikan belanja pemerintah secara otomatis
mendorong permintaan agregat tepat ketika permintaan agregat tidak memadai untuk memberikan pekerjaan penuh. Stabilisator otomatis tidak cukup tangguh untuk mencegah resesi sepenuhnya. Meskipun demikian, tanpa stabilisator otomatis, output dan lapangan pekerjaan jauh lebih rawan. Banyak ekonom menentang legislasi yang mengharuskan pemerintah menetapkan anggaran seimbang seperti yang diusulkan oleh sebagian politisi. Dengan kata lain, aturan anggaran berimbang dapat menghapuskan stabilisator otomatis. Demikian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.